Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat hafidhin hafidhat rahimakumullah. Mari kita terus berusaha untuk mencintai Al-Quran. Hanya cinta saja itu sudah membawa berkah yang sangat-sangat besar. Kata Rasulullah, man ahabbal Quran fal yabshir. Barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka bergembiralah. Kabar gembira bagi Anda. Di antara upaya-upaya untuk mencintai Al-Quran adalah bagaimana kita bisa kagum dengan Al-Quran. Untuk bisa kagum di antaranya adalah mengetahui mukjizat-mukjizat Al-Quran. Di mana Al-Quran ini dianggap sebagai mukjizat Al-Kubra atau Al-Akbar. Mukjizat Rasulullah yang terbesar. Nah, di antara mukjizat itu ada mukjizat lafziyah, yakni redaksi Al-Quran yang betul-betul menakjubkan. Kali hari ini saya akan menampilkan satu di antara mukjizat lafziyah Al-Quran. Ini bisa dinikmati bagi yang agak mengenal bahasa Arab ya. Apalagi kalau betul-betul menguasai bahasa Arab ya. Judulnya perbedaan kata al-abawaini dan al-walidaini di dalam Al-Quran. Ketahuilah bahwa kata abawaini, al-abawaini dan al-walidaini dalam Al-Quran disebutkan dengan mengandung arti sama, yaitu kedua orang tua, yakni bapak dan ibu. Akan tetapi apabila Anda mendapatkan kata al-abawaini dalam satu ayat, maka ketahuilah bahwa ayat tersebut bermaksud bapak dan ibu, tetapi ada kecondongan ke bapak. Bapaknya lebih ditonjolkan. Karena kalimat itu keluar dari al-ubuwah, yakni sifat kebapakan, yang mana sifat itu hanya untuk bapak saja, bukan untuk ibu. Adapun apabila Anda mendapatkan kata al-walidaini dalam satu ayat, maka ketahuilah bahwa ayat itu bermaksud bapak dan ibu, tetapi ada kecondongan ke ibu. Karena kalimat itu keluar dari al-wiladah, yakni sifat melahirkan, yang mana sifat itu hanya untuk ibu, bukan untuk bapak. Karena itulah ayat-ayat waris yang di dalamnya terkandung beban dan tanggung jawab yang besar selalu menggunakan al-abawaini, yakni bapak dan ibu tetapi lebih condong ke bapak. Agar supaya ada kesan bahwa bapaklah yang lebih berperan dalam urusan harta. Karena itulah kewajiban bapak lelaki. Sebagaimana firman Allah, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma tarak, dan untuk kedua orang tuanya, bapak ibu, mendapatkan sepertiga daripada yang meninggal ya. Ada lagi wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Nah, karena ini yang menonjol adalah antara Nabi Yakub dengan istrinya, yang ditonjolkan bapaknya. Adapun ayat-ayat yang berbicara tentang wasiat, doa dan pengampunan, berbuat kebaikan, maka Al-Quran selalu menggunakan kata al-walidaini, yakni bapak dan ibu, tetapi ada kecondongan ke ibu. Sebagaimana firman Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Biwalidayhi wa wassaynal insana, dan aku wasiatkan pada manusia agar berbaik bagus kepada walidayhi, bapak dan ibu, tapi ibunya lebih ditonjolkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi ini wasiat untuk berbaik kepada kedua orang tua menggunakan walidaini agar ada kesan bahwa ibu lebih ditonjolkan. Adapun ayat yang berbicara tentang berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi yang disebut kebaikannya hanya ibu, seperti wassaynal insana biwalidayhi ihsana, aku wasiatkan kepada manusia agar baik kepada orang tua. Terus hamalat ummuhu kurha,
ibunya mengandung dengan seperti terpaksa. Wa wada'at hukurha, melahirkan juga terpaksa. Wa hamluhu wa wisaluhu salasuna asyahra, mengandungnya dan nyapihnya sampai 30 bulan. Yang disebut hanya jasa ibu. Kenapa jasa bapak tidak disebut? Nah, ini termasuk juga bagian daripada mukjizat Al-Quran. Ya, karena biasanya anak kalau sudah besar itu tidak begitu ingat dengan jasa ibu. Taunya minta uang ke bapak. Minta apa? Bapak. Ya, seperti bapak saja yang bisa mengurus anak. Ya. Makanya Al-Quran hanya menyebut jasa ibu. Adapun jasa bapak sudah diketahui ketika anak-anak sudah besar. Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Al-Quran setiap lafadznya mesti mengandung keajaiban, mengandung mukjizat. Mari kita senang mempelajari Al-Quran pada bab-bab atau judul-judul mukjizat Al-Quran, biar kita semakin cinta kepada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.